Semakin aku mengejar apa yang aku kejar, semakin aku sadar aku sedang menjaring angin. Aku nggak mendapatkan apa-apa. Usaha kerja keras kita, keringat kita, hanya menghasilkan kekecewaan. Jadi, apakah kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, atau hanya sekedar memakai nama Yesus demi mengeksekusi syahwat ego kita? Ngerti gak sih? Kita kan perlu bertanya, kalau dia udah mengasihi kita demikian, masa akan mungkin gitu loh kita tidak melakukan, atau minimal kita mengucap syukur, berterima kasih dengan mendedikasikan, mengabdi, berbakti. Makanya ada quote juga bagus tuh, jangan cuma jago kebaktian kalau tanpa pengabdian kepada Tuhan. Oke, saya langsung aja akan bacakan dalam Yohanes pasal yang ke-8 ya, ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ini adalah sebuah konteks yang sangat menarik yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Nah, Yohanes itu mencatat tentang pertemuan Yesus dengan orang-orang Farisi ya. Jadi diketahui orang Yahudi ya, misalnya ayat yang ke-31, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi ini adalah sebuah percakapan yang terjadi antara Yesus dengan orang Yahudi yang sudah dalam proses convert. Jadi dia bertobat dari Yudaisme, kepercayaannya dahulu, ya, lalu percaya kepada Injil Kristus, yaitu bicara tentang keberadaan Yesus itu sendiri ya. Jadi kalau ada orang yang tanya, "Loh, kan Yesus belum mati, Injil kan bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus, kan Yesus waktu itu masih hidup." Nah, apa yang sebenarnya diberitakan? Yang diberitakan adalah dirinya sendiri. Ya, ingat ya, kita tuh diselamatkan bukan karena melihat, tapi karena percaya. Percaya itu Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kamu diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman, bukan oleh perbuatanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi iman itu adalah sebuah kunci. Jadi orang perjanjian lama melihat ke depan, Yesus akan datang, Yesus akan mati, Yesus akan bangkit. Itu dengan iman. Nah, kita perjanjian baru melihatnya backward, mundur. Yesus telah datang, Yesus telah mati, Yesus telah bangkit. Tapi tetap ada sebuah iman, pengharapan. Apa pengharapannya? Yesus akan datang kembali. Nah, begitu. Jadi tetap only by faith. Hanya dengan iman, sola fide. Nah, ini sebuah bagian yang penting supaya pada waktu kita membaca pasal 8:31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Nah, kata percaya kepadanya itu harus diterjemahkan sebagai sebuah gambaran bahwa percaya ini tidak hanya sekedar dengan pikiran, tapi juga dengan sebuah gambaran komitmen. Ya, nah di buku Not Offend Kylie Edelman tadi ya, dia menjelaskan beberapa secara praktis. Jadi bagus juga untuk kita bisa membacanya. Tapi anyway, kepada konteks ini, kalau kita bicara tentang percaya kepadanya, itu bukan hanya sekedar mengikuti Yesus, tapi mengikut Yesus. Beda kata i doang tuh. Banyak orang mengikuti Yesus, tapi bukan pengikut Yesus. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah salah satu gambarannya, iman yang menyelamatkan, iman yang sungguh-sungguh adalah iman yang berani bayar harga pikul salib. Iman yang tidak hanya dengan pikiran dan persetujuan, tapi iman dengan sebuah komitmen. Komitmennya apa? Komitmennya gini, walaupun Tuhan yang aku ikuti, yang aku iring, tidak memberikan apa yang aku inginkan, aku tetap akan mengikut Dia. Saya ulang. Iman yang mengatakan bahwa walaupun Tuhan yang aku ikuti, yang aku iring, tidak memberikan apa yang aku inginkan, aku akan tetap mengikut Dia. Karena alasannya bukan sekedar apa yang Dia bisa beri, tapi siapa yang Dia beri, yaitu dirinya sendiri. Nah, itu konsep iman Kristen yang sejati, guys. Selama kita melihat Tuhan
Itu dengan sebuah dimensi bahwa apa yang aku inginkan Tuhan pasti akan berikan, kita pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa. Ya. Saya ingat tuh kemarin tuh, kita ketemu dengan seorang pemuda ya. Pemuda ini jago banget main alat musik gitu ya. Dia orang gereja kita. Nah, singkat cerita dia kemudian jarang pelayanan di gereja kita, lalu pelayanan di gereja lain gitu ya. Terus kita dapat lah, ya, oke, dia udah mulai pelayan gereja lain. Udah gitu, aku tuh kan kayak nggak rela ya. Ini orang kan talented banget ya gitu ya, ini bagus gitu loh. Kok kenapa dia nggak melayani aja di gereja kita, dikasih ruang sebebas-bebasnya. Lalu aku pengen mendekati ya, pengen ketemu dan lain sebagainya. Sampai pada satu titik aku bertanya kepada diriku ya, aku ingin deketin dia semata-mata karena aku mengasihi pribadinya, atau karena dia bisa melakukan apa yang aku inginkan. Jadi kayak asas manfaat, ngerti gak sih? Karena dia bisa main piano, aku mulai merefleksi gini, menguji hati. Seandainya dia nggak bisa ngapa-ngapain, seandainya dia nggak bisa main alat musik yang bagus, apakah aku akan melakukan hal yang sama kepada orang tersebut? Wah, itu ujian yang penting sih. Sehingga akhirnya jadi sebuah refleksi buat aku juga untuk memikirkan ulang, waktu aku ikut Yesus gitu juga nggak sih? Gitu loh, ngerti nggak sih? Kalau aku gitu juga kan berarti ada something wrong dong sama relasiku dengan Tuhan. Ada something wrong dengan relasiku dengan orang tersebut. Aku hanya mengasihi dia karena dia bisa memberikan benefit kepada aku. Ya. Hari-hari gini rasanya kita udah sering banget deh denger kalimat gitu, ikut Yesus aja, nanti kalau lu sakit lu sembuh gitu. Gue sih bisa bilang gini ya, orang sakit datang kepada Yesus tuh nggak salah. Tapi kalau motivasi kita sekedar hanya datang kepada Yesus lalu kita sembuh, setelah itu kita bisa kayak pergi gitu. Nggak usah Tuhan lah, kita aja sendiri juga kan sakit hati ya, bener nggak sih? Ya, ada orang deket sama kita karena ada maunya. Ada orang deket sama kita karena ada pengennya. Setelah nggak ada pengennya terus kita ditinggalin gitu loh. Kan juga nggak enak ya. Ada orang yang datang kepada Yesus karena sekedar sakitnya pengen disembuhkan. Ada orang yang datang kepada Yesus karena usahanya mandek. Datang kepada Yesus supaya sukses. Bahkan ada orang yang datang kepada Yesus karena takut masuk neraka, guys. Akhirnya apa? Akhirnya datang kepada Yesus hanya pengen surganya. Jadi egosentris gitu loh. Ya. Dan ini kan jadi berhala diri manusia yang selalu menjadi bayang-bayang ya. Nah, ini kembali kepada tadi tema kita, panggilan dan ambisi. Kadang kita harus memikirkan ulang sih, apakah kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Yesus atau hanya sekedar memakai nama Yesus demi mengeksekusi syahwat ego kita, ngerti gak sih? Demi hanya sekedar mencapai apa yang kita mau, kita pakai itu nama Yesus. Kita bisa sih testimoni nanti begitu kita sukses. Ini semua karena Yesus. Yesus melakukan hal. Tapi kan nggak cukup ya. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah dalam proses tersebut aku menjadi semakin serupa dengan Yesus? Apakah aku semakin berani menyangkal diri memikul salib? Contoh Henry Nouwen nih, seorang teolog dan filsuf juga ya. Seorang guru besar di sebuah universitas yang sangat ternama. Guru besar, guys. Anda bisa bayangkan kalau dia datang ke universitas tersebut, mungkin dia punya slot parkir sendiri. Mungkin waktu dia datang semua orang akan nunduk. Mungkin pada waktu ada acara dia pasti duduk paling depan. Nah, waktu dia ngelihat sebuah gambar ya, The Prodigal Son ya. Jadi itu gambarnya, tulisannya Leonardo da Vinci kali ya. Aku juga lupa. Aduh, ini banyak lupanya ini. Maaf ya, faktor U kali ya. Jadi Leonardo da Vinci itu cerita tentang anak yang hilang. Ingat ya, anak yang hilang. Jadi anak itu digambarkan tuh bapaknya lagi pegang pundaknya, anak yang hilang itu lagi ada bersujud begitulah ya. Ya. Long story short, si Henry Nouwen waktu memaknai kisah The Prodigal Son dan mengingat firman Tuhan begitu najis, kotor, bejatnya anak itu, tapi sang bapak tetap mau merangkul dan memeluk anak tersebut. Hatinya tuh tersentuh. Dan apa yang dia lakukan? Dia keluar dari universitas tersebut, pergi ke sebuah kota kecil, dan aku ingat dia datang ke sebuah
panti panti ya maaf ya, tunadaksa mungkin ya. Ya maaf saudara-saudara kita yang disabilitas ya, cacat gitu ya. Lalu kerjaannya dia datang ke sana melayani seorang anak Adam. Adam ini punya keterbelakangan mental ya. Jadi ya, aduh saya sulit ya ngomongnya apa ya, tapi keterbelakangan mentalnya bisa bayangkan sendiri. Mandi nggak bisa, makan nggak bisa, udah gede padahal udah usianya mungkin 16-17 tahun mungkin waktu dia nggak bisa makan. Ya maaf, kamar mandi mau pup aja harus dibantu, dicebokin, sekali lagi maaf ya. Sampai temannya tuh nanya begini sama Henry Nouwen, lu udah gila apa? Ya itu ya, maksudnya iman yang sungguh-sungguh pegang komitmen. Saya bukan ngomong kita harus seperti Henry Nouwen ya, tapi buahnya tuh nampak gitu, buahnya tuh nyata gitu. Ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya sehingga orang lain tuh melihat, kira orang gila ya. Satu lagi, saya ada satu orang, saya ingat satu orang, seorang misionaris di Amerika ya, ke Papua. Ya, misionaris ke Papua. Misionarisnya datang melayani di sana, setelah sekian tahun dia kena malaria. Dia sakit, lalu oleh gereja pengutusnya atau organisasi yayasannya bawa dia pulang. Ya. Nah, waktu sebelum dia bawa pulang, kepala suku di Papua itu sudah ngomong begini, dia nggak akan pernah bisa sembuh. Dia pasti kapok datang ke sini. Dia ngomong bahkan ada dewa-dewa yang menghukum misionaris tersebut dan lain sebagainya lah. Ya. Sehingga orang ini pulang ke Amerika. Tapi tidak lama kemudian setelah sembuh, nih orang balik lagi, tau nggak sih, ke Papua itu. Sampai membuat si kepala suku itu bertanya kepada si misionaris, dia bertanya, kamu tuh udah mau mati karena malaria, sudah syukur kamu pulang dan kamu bisa sembuh. Banyak orang kena malaria mati, nggak bisa survive. Tapi kamu udah kena sekali, 2 kali, udah berkali-kali kena. Dan kamu tetap balik lagi ke sini. Dia bertanya, apa sih pesan penting yang sekiranya harus membuat kamu tuh kembali ke tanah kami? Dan kami melihat perjuanganmu yang tidak pernah kenal lelah dan tidak patah semangat. Apa sih? Nah, disitulah dia memberitakan tentang kasih Yesus yang besar yang mendorong dia. Ya, untuk tidak ada alasan lain. Ya, makanya ada sebuah quote tuh bagus ya. If Jesus is God, if Jesus Christ is God, and He died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for Him. Kalau Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya, maka sejatinya tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang bisa aku berikan dan aku persembahkan bagi Dia. Wah, ini quotation nendang banget sih, keras banget ya. Jadi siapapun dari kita hari ini yang mendengarkan ini ya, termasuk saya sih, maksudnya benar nggak sih kita kan harus bertanya ulang ya. Mazmur 139 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan, Engkau menyelidiki hatiku. Tuhan, Engkau tahu kemana aku berjalan. Pada waktu aku ke sana, Tuhan, Engkau tahu isi hati dan pikiranku. Engkau menyelidiki hatiku. Wah, itu kalimat yang sangat luar biasa. Dan siapapun kita hari ini, Tuhan sedang menyelidiki hati dan pikiran kita dan bertanya apakah yang kita kerjakan hari-hari ini sungguh-sungguh adalah apa yang Tuhan ingin sebagai bentuk cinta kasih kita kepada Dia, bukan sekedar kita yang pengen eksekusi ambisi kita.